Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait dengan Big Data dari LBP Luhut Binsar Panjaitan yang memang sempat kontroversi dan itu dilemparkan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu terkait masalah ada big data percakapan 110 perbicaraan di media sosial yang mendukung penundaan pemilu dan lagi-lagi ya itu hanya apa namanya diungkapkan oleh BP sendiri dan ketika ditanya oleh beberapa pihak termasuk kemarin yang terakhir ketika mahasiswa itu apa namanya pada saat LBP mengadakan kunjungan di UI ya setelah aksi 11 April itu sempat bertemu dengan mahasiswa dan didorong untuk membuka data tetapi memang tidak mau membuka data. Dan ini ada apa namanya temuan dari pakar juga memang kalau kita melihat big data LBP itu tidak mungkin ada gitu ya. Sesuai yang dilansir oleh CNN.com ya. Luhut tolak langsung saja kita bacakan. Luhut tolak buka big data tunda pemilu, pakar sebut tak mungkin ada ya. Pakar keamanan siber dari CISS REC Pratama Prasada ragu atas kebenaran dan asal muasal big data 110 juta yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendukung penundaan pemilu 2024. Jadi kemungkinan 110 data berasal dari Twitter sudah pasti tidak mungkin karena jumlah akun aktifnya di Indonesia sedikit, ujar Pratama lewat keterangan tertulis Selasa 12 April. Apabila mengacu pada kuantitas data tersebut, Pratama menduga 110 juta big data itu melibatkan Facebook. Namun melihat berbagai peristiwa yang melibatkan FB pada waktu itu, terlebih usai kasus Cambridge Analytica, ia menduga FB sudah membatasi tidak lagi mudah membagi data dengan pihak ketiga. Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik asal Inggris yang membaca kecenderungan pilihan warga Inggris menjelang Brexit dan pilihan warga Amerika Serikat menuju Pilpres 2016 yang akhirnya dimenangkan Donald Trump. Konsultan politik itu mengkombinasikan penyalahgunaan data, penambahan data, broker data, analisis data dengan komunikasi strategis selama masa pemilihan. Lebih lanjut, Pratama mengatakan sebaiknya proses pengambilan data tersebut juga harus diungkap ke publik agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Secara teknis ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya, kata Pratama. Yang mengatakan sumber 110 juta big data ini harus jelas muasalnya. Misalnya jika diambil dari Twitter, maka diungkapkan secara rinci percakapan dan total akun yang membahas penundaan pemilu itu. Namun jika mengacu pada total pengguna Twitter di Indonesia, Pratama meragukannya. Ia menyebut pengguna Twitter aktif di Indonesia hanya 15 juta, termasuk akun anonim atau tanpa identitas jelas. Jadi tidak sampai 110 ya, memakai Twitter aktif. Bila mengambil Twitter ini jelas tidak cukup. Bahkan dari hasil riset CISS REC menggunakan Open Source Intelligence OSINT atau akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan 3 kali periode di kisaran 117.746 tweet, reply tweet dan mencapai 11.868 pemberitaan online katanya. Dari data tersebut diungkap Pratama yang kontra penundaan pemilu di Twitter sebesar 83,60% dan pro 16,40%. Sedangkan pada media online yang kontra itu 76 sampai 10%, yang pro itu 23,10%. Dari data ini saja dilihat Pratama sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu. Ya, sudah jelas ya. Luhut yang beberapa kali diminta membuka data big data 110 juta itu selalu menolak, termasuk saat berdebat dengan masa aksi BEM UI di Balai Sidang UI Depok Selasa 12 April. Luhut menolak membuka data warga yang
yang setuju penundaan pemilu yang merasa punya hak untuk tidak melakukannya ya. Ya, sobat sekalian, sekali lagi yang disampaikan oleh Luhut yang melemparkan wacana bahwasanya ada pembicaraan sekitar 110 juta big data yang masyarakat dari bawah yang itu disampaikan sendiri pada debat terakhir ya, pada saat dia dengan mahasiswa UI ya mengatakan memang tidak ada, dia tidak mengatakan 3 periode ya, tetapi yang ada adalah masyarakat bawah itu menginginkan penundaan pemilu. Dan kemudian mahasiswa memang bertanya lagi, kemudian masalahnya adalah big data. Dan ternyata memang kembali lagi Pak LBP ini tidak membuka data ini ya, karena membuka data, mendapatkan data itu juga merupakan haknya, untuk termasuk juga membuka data itu hak untuk tidak membukanya. Jadi sobat sekalian, yang perlu kita khawatirkan yang pertama adalah yang mengungkapkan big data ini bukan orang biasa ya, tetapi pejabat, dan pejabat ini yang sangat berkepentingan ya, berkepentingan dan memberikan pengaruh gitu ya. Dan setelah ada big data ini terkait masalah penundaan pemilu, memang terjadi apa namanya, keonaran gitu ya. Nah, kalau kita melihat unsur yang biasa didakwakan, misalnya Pak, ini sudah masuk unsur ya, menebarkan hoax ya. Ya, kalau kita melihat dari mana hoaxnya, ya kalaupun selama ini belum dibuka ya, berarti tidak ada kepastian gitu, tidak ada apa namanya masuk kategori hoax. Karena kita harus menyamakan gitu ya terhadap apa namanya kasus hukum yang lain, misalnya kasus Habib Bahar bin Smith ya, yang menyampaikan ceramahnya tentang para kondisi Laskar FPI yang di apa namanya dianiaya ya kondisi badannya, dan kemudian dibantai dan dibunuh oleh aparat gitu ya. Dan itu langsung apa namanya didakwa melakukan tindakan hoax gitu ya. Padahal dalam hal ini memang belum ada pembanding antara mana yang benar terhadap data yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ya dengan apa namanya data yang sebenarnya gitu ya. Padahal yang disampaikan oleh Habib Bahar Smith itu berdasarkan buku dari TP3 ya, buku putih TP3 yang semuanya itu sudah mengetahui, dan buku ini sudah dibagikan kepada banyak orang. Nah, kembali lagi pada Pak LBP yang saat ini tidak benar-benar membuka datanya. Nah, ini memang sudah menimbulkan banyak keonaran gitu ya. Nah, ini patut kita khawatirkan akan menimbulkan keonaran yang lebih besar ya, meskipun isu tentang penundaan pemilu itu sudah ditutup dengan ditutup dengan statement dari presiden sendiri bahwasanya kita harus tetap menjalankan pemilu 14 Februari ya. Tapi sobat sekalian, apapun yang dilakukan atau statement yang dilakukan pejabat itu harus memberikan efek keadilan yang seimbang gitu ya. Walaupun harus sama, misalnya kalau kita melihat Habib Bahar bin Smith itu sama-sama diproses karena menerbitkan hoax yang membuat hoax yang menerbitkan keonaran, maka kalau kita melihat bandingkan dengan statement dari Pak LBP yang mengeluarkan the big data ya, keonarannya malah lebih nyata gitu ya, tentang soal penundaan pemilu sampai menimbulkan aksi mahasiswa besar 11 April, dan itu juga diikuti dengan aksi dari mahasiswa di daerah-daerah gitu ya. Dan kalau kita melihat akses dari aksi 11 April itu juga besar sekali gitu ya, terkait masalah penundaan pemilu yang tidak hanya
aksi itu sendiri ya, pasti ada ekses ya, ada gesekan ya, kemudian juga ada aksi yang tidak terduga yaitu pengeroyokan Ade Armando dan lain sebagainya. Artinya kalau kita melihat hukum ya, ini sudah sebenarnya sudah memenuhi unsur gitu, unsur yang pelanggaran hukum, melanggar pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana yang memberitakan hoax yang menerbitkan keonaran gitu. Nah, tinggal bagaimana pihak dari apa namanya, kita ketahui bahwasanya tidak ada yang memproses gitu ya, mempermasalahkan ya terkait masalah big data yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau yang melakukan pelanggaran itu pemerintah sendiri, itu akan sangat sulit untuk diproses, bahkan untuk dijatuhi hukuman, bahkan jangankan untuk proses orang yang apa namanya untuk dipanggil untuk jadikan saksi ya, itu kadang ya tidak pernah dipanggil, jadi tidak ada kejelasan terkait masalah uh, nantinya apapun itu, kalaupun ini dituntut menerbitkan apa namanya, membuat hoax yang menerbitkan keonaran, itu tidak akan diproses lebih lanjut. Nah, ini akan menjadikan presiden buruk ya, presiden buruk kepada dalam tata kelola pemerintahan ya. Pemerintah yang dalam hal ini ya, seharusnya harus sadar bahwasanya mereka adalah yang harus melayani rakyat, karena gaji mereka semuanya dari pajak rakyat gitu ya. Harusnya mereka itu dalam hal ini ya harus bisa memberikan suasana sejuk ya, bukan malah memberikan kegaduhan ataupun melempar isu-isu yang tidak ada relevansinya untuk kesejahteraan rakyat ya. Makanya itu selama informasi ini tidak dibuka ya, big data, meskipun kita ketahui bahwasanya tetap dalam tanda kutip pemerintah sudah lempar handuk, tidak akan melanjutkan isu penundaan pemilu, tapi ya itu hanya bisa saja hanya meredam saja ya. Kemungkinan itu bisa untuk memanas kembali menjelang-jelang tahun pemilu 2024 atau 2023, itu bisa saja terjadi ya. Yang paling penting adalah dalam hal ini pejabat harus fair ya, karena yang meminta itu rakyat ya. Rakyat itu yang membayari mereka dari pajak, yang harus bisa melayani mereka. Kalaupun ini bisa menimbulkan kegaduhan, minimal hoax ya, yang menerbitkan keonaran, ya harus dalam hari ini mahasiswa ya, sebagai penyambung lidah rakyat dan juga apa namanya, mewakili aspirasi masyarakat sekarang yang bisa diandalkan, ya harus bisa menuntut itu, karena sudah memenuhi unsur apa namanya, memenuhi unsur yang menimbulkan keonaran gitu ya, sesuai yang apa namanya, dialami kasus Habib Rizik. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Kita tunggu kedepannya apakah tetap akan bungkam terhadap soal big data yang memang sudah dipungkiri oleh pakar, tidak mungkin ada, dan sangat sulit diterima logika bahwasanya ada data sebesar itu yang melakukan penolakan, mengingat ya kondisi perekonomian kita yang lagi menurun, banyak masyarakat itu lagi susah. Jangankan apa namanya, sejahtera gitu ya, jangankan sejahtera, kita hidup untuk makan saja susah sekarang dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.